Bersama saya Mas Edi di dunia otomotif. Teman-teman yang sudah ngikutin terus, yang sudah subscribe dan sering membagikan video-video saya tentang otomotif, saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga kebaikan Anda dan semua dibalas sama Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, keselamatan, dan tentunya rezeki yang melimpah berkah barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk yang baru pertama kali mampir ke channel saya, ya jangan lupa untuk subscribe dan juga mengaktifkan tanda loncengnya sehingga nanti bisa update video terbaru dari saya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang kendaraan yang sering mengalami remnya getar. Nah, mobil ini itu di kilometer 98.000. Mobil ini dari baru sampai 98.000 itu tidak ada keluhan rem getar, teman-teman. Remnya ya aman-aman saja. Remnya tipis diganti normal. Piringannya juga kondisinya bagus karena dia nggak pernah kehabisan kampas rem. Nah, ini kan ada juga pemilik expander itu mungkin kilometernya rendah tapi remnya getar juga. Jadi waktu kecepatan tinggi, kecepatan 70-80 di rem, pedal remnya dedet gitu ya. Nah, itu kan ya kita juga bingung ya, sebagai mekanik itu juga bingung. Kalau mungkin mobilnya masih baru bisa digaransikan ke dealer resmi. Nah, itu apakah memang kita kan analisa. Yang pertama itu apakah memang kondisi spare partnya yang jelek, yaitu disc brake-nya yang bermasalah, atau dari kondisi kampas remnya, atau jader atau getar itu setelah diganti kampas rem yang non original, yang di luaran, yang harganya lebih murah. Nah, ini kita harus analisa nih teman-teman ya. Kayak mobil ini ya, hampir 98.000, dia setiap habis kampas rem dia selalu ganti yang genuine. Yang genuine tuh ya kampas remnya cukup murah teman-teman, antara 500 ribuan lah ya. Itu kampas rem depan kanan kiri set. Harganya 500-an ribu sampai 600 ribu, sangat murah. Ya, cukup harga yang kompetitif dengan kondisi dari mobil expander. Ya, jadi ya mobil ini sering kehabisan kampas rem, sudah ganti bolak-balik, tapi nggak ada keluhan jader karena kampas remnya diganti dengan asli. Mungkin juga ada yang kasus jader setelah ganti kampas rem yang abal-abal, atau mungkin jadernya dari kondisi mobil masih garansi. Nah, itu saya bisa menganalisa, atau teman-teman nanti bisa di kolom komentar kira-kira apa penyebabnya rem bisa jader. Nah, piringan atau disc brake itu kan ketika dibuat jalan kan pasti namanya ngerem, apalagi mobil ini tuh transmisinya matic, pasti sering ngerem dan ngerem. Akhirnya apa? Di piringan itu panas. Nah, waktu kondisi panas ini mungkin pas melewati jalan kondisi basah, atau banjir, atau setelah jalan kecepatan tinggi, Anda bawa ke tukang cuci langsung digebyur sama air. Bayangkan besi panas, kemudian dikasih air dingin ya, dicelupkan gitu, pasti akan namanya apa ya, memuai atau apa. Jadi yang seharusnya lurus mungkin bisa kayak bengkok gini ya teman-teman ya, akhirnya oleng dan menyebabkan jader. Nah, makanya saya punya tips ketika Anda baru jalan ya, mungkin perjalanan jauh, kondisinya mobil kotor, dicuci sendiri atau dibawa ke tukang cuci mobil, ya sebaiknya tunggu setengah jam atau 1 jam. Mungkin ditinggal ngopi dulu, biarkan berhenti. Biar apa? Terjadi pendinginan di piringannya tersebut, sehingga ketika nanti dicuci kena air, dia tidak ngolet kayak orang bangun tidur ya, ngolet itu. Enak tapi ngolet ya teman-teman. Istilahnya itu memuai, akhirnya membuat dispeknya menjadi agak melengkung atau bengkok atau gimana lah. Ya memang tidak begitu terlihat, tapi ya tadi terasa di setir, akhirnya membuat remnya menjadi jader. Nah, itu tips saya untuk teman-teman biar tidak terjadi rem jader, piringannya tidak molet. Ya tadi, sebelum dicuci didinginkan dulu. Mungkin teman-teman ada tips lain
bisa infokan di kolom komentar, biar nanti para pemilik kendaraan-kendaraan yang lain selain Xpander ataupun yang lainnya bisa mengaplikasikan di mobilnya sehingga tidak jadi kerusakan ya teman-teman ya. Bersama saya Mas Edi di Dunia Otomotif, salam sehat selalu. Terima kasih.